Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter kedua yang mana nanti kita akan belajar tentang konektor ya atau penghubung di dalam kalimat. Yang mana penghubung atau konektor di dalam kalimat itu dibuatnya menggunakan kelas kata yang namanya conjunction atau kata hubung, teman-teman. Nah, seperti namanya ya, conjunction atau kata hubung. Fungsinya adalah menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya di dalam kalimat sebenarnya teman-teman, subjek predikat itu boleh muncul lebih dari satu. Ya, walaupun cuma satu juga nggak apa-apa. Nanti kalimatnya namanya kalimat sederhana gitu ya. Sedangkan kalau subjek predikatnya nanti lebih dari satu, itu namanya kalimat majemuk. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita punya kalimat majemuk setara sama kalimat majemuk bertingkat. Dalam bahasa Inggris juga sama, ada namanya compound sentence sama complex sentence. Nah, intinya kalimat itu kalau misalkan ada lebih dari satu subjek predikat, maka kita akan membutuhkan satu kelas kata ini ya, namanya adalah conjunction atau kata hubung. Atau saya balik, conjunction atau kata hubung ini hanya dibutuhkan ketika teman-teman menemukan lebih dari satu subjek dan predikat di dalam kalimatnya nanti, gitu ya. Nah, jadi fungsinya conjunction itu menghubungkan dua SP, gitu. Nah, jadi misalkan nih, teman-teman kalau misal di soal menemukan susunan conjunction subjek, titik-titik, koma, subjek predikat, nah kira-kira yang hilang di titik-titik di situ berarti apa, teman-teman? Jangan takut salah. Iya, betul, predikatnya ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction subjek titik-titik, koma, subjek predikat, berarti di sini kita kehilangan satu predikat lagi. Gitu ya, karena ada conjunction di situ, maka kita akan membutuhkan dua SP seperti itu, atau subjek predikat. Nah, contoh lagi teman-teman, misalkan di soal teman-teman menemukan susunan subjek predikat, titik-titik, subjek predikat. Nah, berarti di sini kita kehilangan apa? Iya, betul, conjunction. Nice. Berarti di sini kita carikan nanti di ABCD yang conjunction, gitu ya. Nah, terakhir teman-teman. Jadi misalkan nih, teman-teman menemukan soal polanya adalah subjek predikat conjunction titik-titik. Berarti di situ kita kehilangan apa? Iya, that's right. Subjek dan predikat. Nice, teman-teman. Nah, berarti secara konsep teman-teman sudah dapat ya. Pokoknya kalau ada conjunction di dalam kalimat, nanti subjek predikat itu harus lebih dari satu. Seperti itu. Jadi misalkan ada conjunctionnya kok dua, maka subjek predikatnya harus tiga, teman-teman. Karena satu conjunction menghubungkan dua. Nanti di sini ada conjunction lagi, dia menghubungkan yang ini sama satunya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sayangnya conjunction sendiri itu dibagi ke dalam dua kategori atau dua jenis. Jadi ada dua jenis conjunction, teman-teman. Yang pertama dari conjunction fanboys, yang kedua dari conjunction yang selain fanboys. Nah, fanboy sendiri itu cuman singkatan dari for, and, nor, but, or, yet. So, for di situ artinya karena, bukan yang artinya untuk ya. Karena for yang artinya untuk itu bukan conjunction, teman-teman. Itu preposition. Beda kelas kata, otomatis beda penggunaan di dalam kalimat gitu ya. Nah, kita berbicara tentang conjunction, berarti for di situ artinya karena. Nah, kemudian and yang artinya dan, nor itu juga artinya juga tidak atau tidak gitu ya. But artinya namun atau tetapi, or artinya atau, yet artinya namun atau tetapi, so artinya sehingga. Nah, ada 7 conjunction itu ya yang termasuk ke dalam conjunction fanboys. Nah, selain conjunction yang teman-teman maksudnya selain conjunction fanboys ini yang teman-teman temukan di soal structure TOEFL, anggap mereka sebagai conjunction yang selain fanboys. Jadi semua conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so itu masuk ke dalam conjunction selain fanboys. Dan ada lumayan banyak teman-teman. Gitu ya. Nah, yang pertama ada conjunction because atau since artinya karena. Tapi teman-teman hati-hati ya dengan kata because of. Kalau because nggak ada of-nya, itu dia conjunction. Tapi kalau because of, yang ada of-nya, teman-teman, itu dia bukan conjunction tapi preposition. Jadi beda penggunaan juga. Ya, jadi hati-hati because of itu preposition. Kalau because aja nggak ada of-nya, itu dia conjunction. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada when, once sama as artinya ketika. Ada where artinya di mana. Which, who, that yang artinya yang. Kemudian that artinya bahwa. Well artinya sedangkan. Nah, well itu juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat gitu ya, teman-teman. Kemudian ada every time. Ini saya tipe ya, teman-teman. Harusnya ada spasinya. Jadi every spasi time itu bisa jadi conjunction, teman-teman. Kalau every time yang gandeng itu dia kata sifat. Seperti itu. Jadi every spasi time atau whenever artinya sama yaitu kapanpun atau setiap saat gitu ya. Setiap misalnya
setiap saat atau setiap kali aku memandangmu. Nah, itu setiap kali bahasa Inggrisnya every time. Seperti itu. Nah, kemudian although atau even though atau though aja itu satu arti ya, yaitu meskipun dan mereka semua adalah conjunction. Kemudian berikutnya ada whose yang diikuti oleh kata benda, teman-teman. Contohnya di sini whose daughter. Kalau diartikan nanti yang anak perempuannya. Atau kalau misalkan whose house, yang rumahnya. Whose car, yang mobilnya. Contohnya seperti itu ya. Nah, berikutnya ada the way. Nah, ini banyak sekali yang sering kekecoh ini ya, karena memang the way itu bisa jadi kata benda, teman-teman. Tapi dia juga bisa jadi conjunction. Nah, jadi the way itu bisa jadi conjunction, artinya sama dengan how, sama dengan as, yaitu sebagaimana atau seperti gitu ya. Dan masih banyak lagi, teman-teman, untuk daftar conjunction, yang mana teman-teman bisa cek nanti di kamus gitu ya. Atau nanti saya buatkan listnya yang saya sudah kumpulkan gitu ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman nemu lagi, bisa ditambahkan ke catatan teman-teman sendiri, seperti itu. Nah, jadi ini adalah conjunction dibagi menjadi dua ya. Jadi ada conjunction fanboys, ada juga conjunction yang selain fanboys. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa mereka kan sama-sama conjunction? Kenapa harus dibedakan? Kenapa nggak dijadiin satu aja gitu ya? Kan sama-sama conjunction. Nah, mereka dibedakan alasannya karena ada perbedaan penggunaan di dalam kalimat, teman-teman. Nah, perbedaan pertama, conjunction fanboys kalau di soal structure TOEFL, dia hanya bisa ditempatkan di tengah-tengah kalimat. Nggak boleh di awal. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys itu tempatnya boleh di tengah, boleh juga di awal kalimat. Seperti itu. Nah, jadi pola kalimatnya fanboys itu nanti cuma satu ya, yaitu subjek predikat, koma. Nah, biasanya ada subjek predikat lagi nggak apa-apa, teman-teman. Jadi subjek predikat, koma, ada berapapun. Baru setelah nanti fanboys, diikuti subjek predikat lagi. Atau cuma dua gini juga nggak apa-apa. Subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys tadi, karena tempatnya boleh pindah-pindah ya, boleh di tengah, boleh di awal, dia ada sekitar 3 pola kalimat, atau ada satu lagi sebenarnya ya, cuma nanti itu kita bahas di hari ke-10, teman-teman. Nah, umumnya bentuknya adalah subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Gitu ya. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir adalah conjunction fanboys itu tidak selalu maksudnya tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalau teman-teman menemukan conjunction fanboys, belum tentu kita akan membutuhkan subjek predikat lagi. Karena bisa saja fanboys terutama yang A, N, B, O, Y-nya ya, kalau F sama S-nya kalau dia conjunction pasti hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi kalau and, nor, but, or, yet, so itu dia bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama, teman-teman. Atau kalau di buku grammar atau di buku teman-teman yang dari lembaga itu, babnya namanya adalah parallel structure. Gitu ya. Nah, contoh yang menghubungkan dua subjek, dua predikat atau lebih. Conjunction fanboys. Sebentar. Mister mau tanya, contoh bentuk dua selain fanboys, apa memang bisa subjek conjunction tanpa predikat sebelumnya? Bisa, teman-teman. Contohnya pada kalimat misalnya dalam bahasa Indonesia ya. Contohnya adalah mobil yang kamu beli kemarin memiliki dua pintu. Nah, ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Mobil yang kamu beli kemarin memiliki dua pintu. Jangan takut salah, teman-teman tulis di kolom chat ya. Silakan. Atau kita bahas bareng ya, sepertinya teman-teman ragu atau malu-malu. Baik, mobil yang kan berarti kalau di Inggrisnya the car, yang itu kita pakainya that, ini saya gedein ya, yang CSP tengah-tengah teman-teman, that you bought yesterday. Ya, that's right, itu yang Miss Mutiara Rahmi tulis di chat itu teman-teman. The car that you bought yesterday. Nah, ini pakai has nggak apa-apa teman-teman ya, karena ngomongin fakta tentang mobil itu. Nah, cuman memang membelinya kan kemarin gitu. Jadi yang di kemarin kan yang dilampaukan itu bought-nya. Kalau has-nya di present nggak apa-apa. Jadi has two doors. Nah, di situ ada subjek the car, setelahnya langsung conjunction that, diikuti subjek, diikuti predikat. Ya kan? Nah, setelah predikat ada keterangan nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, baru setelahnya ada predikat lagi yaitu
has. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah setelahnya subjek, conjunction subjek predikat itu langsung nggak apa-apa, jawabannya tidak apa-apa karena subjek atau yang dibuat dari kata benda itu bisa dijelaskan namanya dengan anak kalimat, terutama dari keluarganya adjective clause. Itu nanti kita bahas di hari ke-10, teman-teman. Yang pasti untuk sekarang yang perlu teman-teman pahami adalah setiap menemukan conjunction maka teman-teman akan memerlukan lebih dari satu subjek predikat. Itu dulu. Untuk materi lanjutan dari conjunction, nanti kita bahas di hari ke-10. Gitu ya. Kalau conjunction-nya pakai which bisa nggak, Mister? Bisa sekali, teman-teman. Cuman kalau pakai which, biasanya ya, itu sebelumnya ada komanya. Kalau that itu jangan dikasih koma. Itu bedanya that sama which yang artinya yang, teman-teman. That yang artinya yang itu sebelumnya tidak boleh ada komanya. Kenapa? Karena dia informasinya penting. Gitu. Kalau that you bought yesterday itu kita hapus, nanti jadi mobil yang mana gitu. Mobil mobil memiliki 2 pintu. Nah, mobil yang mana? Kan nggak jelas. Jadi harus harus ada. Makanya jangan dikasih koma. Tapi boleh nggak dikasih which? Nggak apa-apa. Seperti itu. Misalkan di situ the-nya kita ganti your. Your car, koma, which you bought yesterday, koma, has two doors. Itu nggak apa-apa. Jadi mobilmu. Nah, baru kalau pakai mu ya, pakai pakai penjelasnya itu lebih jelas. Kan punyamu gitu, berarti bukan punya yang lain gitu. Itu kan berarti sudah jelas, tidak perlu dikasih penjelas lagi, nggak masalah. Jadi conjunction subject predicate-nya itu kalau dihapus tidak mengubah informasi atau tidak menghilangkan informasi. Seperti itu. Karena dalam bahasa Inggris itu gini teman-teman, eh, caranya ngomong sesuatu itu tidak harus baku satu cara gitu ya. Karena banyak sekali, terutama yang baru belajar grammar, itu mengira kalau eh, harus gitu gitu. Maksudnya caranya kita ngomong misalkan A B, misalkan saya pengen ngomong A, maka harus A. Padahal tidak, caranya bilang A itu ada banyak cara. Seperti itu. Jadi bahasa itu tujuannya supaya kita bisa dipahami dan bisa menyampaikan informasi yang pengen kita sampaikan aja supaya orang juga bisa memahami kita. Tidak harus benar ataupun tidak harus salah. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah that diganti which boleh, jawabannya nggak masalah. Seperti itu. Oke, gimana, Miss? Apakah dapat atau mungkin masih bingung? Atau mungkin ada pertanyaan lagi dulu dari teman-teman yang lain mungkin? Oke, dapat ya tapi ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini contohnya conjunction fanboys ketika dipakai maksud saya ketika menghubungkan dua subjek, dua predikat atau lebih, teman-teman. Nah, contohnya I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Kalau teman-teman lihat di kalimat ini ada tiga subjek, tiga predikat yang dihubungkan dengan satu fanboys dan koma. Nggak masalah, fanboys memang bisa seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Dan fanboys itu juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja atau yang paralel nyebutnya. Gitu ya. Nah, contohnya di kalimat ini ada yang sama yaitu I love, I love, I love. Ini kita jadikan satu aja. Jadinya I love apples, oranges, and mangoes. Jadi subjek predikatnya cuma satu, yaitu I sama predikatnya love. Objeknya yang ada tiga, teman-teman. Apples, oranges, and mangoes. Nah, dihubungkan dengan fanboys. Gitu ya. Jadi, kalau teman-teman menemukan conjunction fanboys, belum tentu dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dan dia kadang bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Entah itu bentuknya, entah itu fungsinya, seperti itu. Gitu ya. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan conjunction yang selain fanboys, fix carikan atau pastikan nanti kalimatnya memiliki dua subjek, dua predikat atau lebih, tergantung jumlah conjunctionnya yang selain fanboys, gitu ya. Nah, contohnya adalah I love apples because they're a source of vitamin A. Nah, itu kalau teman-teman lihat ada conjunction because yang menghubungkan dua SP. SP pertama adalah I love, SP kedua adalah they are. Seperti itu. Dan ini memang udah baku ya seperti ini. Karena ada satu conjunction maka kita butuh dua subjek, dua predikat. Seperti itu, teman-teman. Nah, secara teori materi kita sudah selesai. Sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan.
Aman ya, sepertinya tidak ada pertanyaan. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke materi, ke contoh soalnya, ke penerapannya. Nah, ini saya ambilkan dari bukunya yang dikasih lembaga ya, teman-teman. Contohnya buku Longman. Nah, caranya sama seperti yang materi kita hari pertama kemarin, dicari dulu predikatnya. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba dilihat di soal, teman-teman, adakah predikat? Kalau ada, yang mana? Jangan takut salah, teman-teman. Ya, betul. Ada kata occur, benar. Occur di situ verb 2 ya. Dan juga when, that's right. Ada yang menjawab langsung 2. Di situ ada predikat occur, satu ya. Predikat kedua adalah when. Yang mana subjeknya occurred ini adalah a power failure. Kata bendanya di failure-nya ya. Subjek. Nah, subjeknya went out. Went-nya ini, subjeknya adalah di kata the lamps. Di kata lamps-nya. Nah, berarti di sini kita membutuhkan conjunction, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, conjunction itu cuma satu pilihan. Cuma ada satu di antara 4 pilihan. Ada yang masih ingat tadi? Yang manakah? Ya, betul. Yang bravo atau yang so ya, teman-teman. That's right. Karena kalau yang alpha, then itu kalau teman-teman cek di kamus, kelas katanya adalah keterangan. Keterangan atau adverb tidak bisa menjadi konektor. Hanya conjunction gitu ya. Nah, kalau yang Charlie sama yang delta itu kelas katanya ada dua, dia bisa jadi sorry kok conjunction. Dia bisa jadi adverb maksud saya dan juga adjective. Nah, kita nggak butuh adverb atau kata keterangan dan juga nggak butuh kata sifat atau adjective. Kita butuhnya conjunction. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Jadi kalau diartikan sebuah korsleting terjadi, gitu ya. Sebuah korsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Oke, nice, lanjut sebentar. Occurred itu bisa verb 2 dan verb 3 Kak, Mister. Nah, gimana bedanya kalau verb 2 sama verb 3-nya sama? Nah, itu materi kita chapter 3, Mister. Ya, nanti di chapter ketiga atau besok berarti ya, kita akan membahas gimana cara membedakan verb 2 atau verb 3 kalau misalkan menemukan kata kerja berdiri sendiri dan akhirannya ed. Nah, cuman kalau ditanya ya, apakah occurred ini verb 2 atau verb 3? Ini tidak mungkin verb 3, teman-teman. Karena occur itu kata kerja yang tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak memiliki bentuk verb 3 yang berdiri sendiri. Seperti itu. Nanti itu materi kita hari ketiga gitu ya. Besok kita akan bahas itu seperti itu. Oke, lanjut lagi dulu ya ke contoh kedua. Caranya sama, teman-teman cari predikatnya dulu di soal. Pertanyaan saya sama ya, apakah ada predikat di soal? Kalau ada di kata apa, teman-teman? Iya, betul. Ada was dan juga missed. Berarti di sini kita punya dua predikat. Berarti fix nanti kita akan membutuhkan yang namanya conjunction, dan di soal belum ada conjunction ya kan? Berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Tapi jangan langsung cari conjunction ya. Kita pastikan dulu selain predikat, subjek itu juga wajib ada di soal gitu. Kalau kita lihat sebelumnya miss itu sudah ada subjek yaitu I. Nah, tapi sebelumnya was itu dia belum punya subjeknya. Berarti kita butuh conjunction dan juga subjek. Carikan A, B, C, D yang susunannya conjunction, kemudian diikuti subjek. Ya, betul teman-teman. The answer to this question is delta. Jadi jawabannya adalah yang delta. Di situ ada conjunction since subjeknya adalah he. Kalau yang alpha itu kelirunya karena dia tidak ada conjunctionnya, sedangkan nanti subjek predikatnya ada dua. Ya kan? Nah, kalau yang Bravo di situ ada conjunction, tapi nggak ada subjek miliknya was ini nggak ada. Berarti Bravo kekurangan subjek. Kalau yang Charlie sama kayak yang Alpha, dia ada subjek tapi tidak ada conjunction-nya. Kita butuhnya tadi conjunction dan subjek. Gitu ya. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat tadi, gitu ya, saya melewatkan janjian acara ketemuannya. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu mengenai conjunction? Silakan. Sepertinya aman ya. Atau kita coba ke sebentar, ada pertanyaan nih. Sir, gimana cara bedain soal yang butuh subject conjunction, subject conjunction atau soal yang butuh subjek aja? Nah, dilihat aja kalau misalkan subject conjunction kan berarti nanti kalimatnya ada conjunction-nya. Ya kan? Nah, berarti pastikan predikatnya ada berapa. Kalau misalkan butuh subjek aja, artinya di kalimat itu misalkan kalau sudah ada subjek predikat lagi, udah ada conjunction. Nah, misalkan nih,
Di setelahnya koma itu kalau misalkan ada conjunction, maka di sini kita tinggal butuh subjek aja. Gitu ya, tapi kan nggak ada conjunction di situ. Nah, karena nggak ada conjunction, sedangkan subjek predikatnya nanti dua, kita butuh conjunction. Maksudnya kita carikan yang di conjunction, makanya jawabannya delta. Nah, tapi kalau misalnya ya, setelah koma itu sudah ada conjunction sebelumnya I, maka kita cukup masukkan subjek saja. Jadi perhitungannya kayak gitu. Kalau ada kan pertanyaannya kan, kapan butuh subjek conjunction atau subjek aja? Nah, yang satu ada conjunctionnya, satu tidak. Ya kan? Berarti kita lihat di soal itu kita butuh conjunction nggak yang hilang di titik-titik. Gitu ya. Caranya gimana? Kita hitung jumlah subjek predikatnya yang sudah ada di soal. Seperti itu. Jadi jika ada dua predikat, apakah otomatis harus ada dua subjek? Nah, sebenarnya iya, teman-teman. Nah, tapi di fanboys itu yang contohnya tadi ya, saya suka apel, jeruk, nanas, itu sebenarnya karena subjeknya sama, itu bisa dijadikan satu, dirampal gitu, teman-teman. Gitu ya, karena subjeknya sama, nggak perlu disebutkan lagi, cukup yang beda saja yang disebutkan lagi. Nah, jadi maksudnya apakah subjek kalau misalkan ada predikat, apakah selalu predikat itu punya subjek? Jawabannya pasti harus punya, teman-teman. Karena kita nggak mungkin, misalkan kita ketemu orang nih, terus kita ngomong ke orang itu sedang bernafas, pasti orangnya bingung. Siapa yang sedang bernafas gitu? Misalnya sedang membeli nasi misalnya. Nah, orangnya pasti bingung siapa yang membeli nasi. Pasti harus ada subjeknya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, setiap predikat, kenapa dinamai predikat? Karena ada subjeknya. Kenapa dinamai subjek? Karena ada predikat. Gitu ya. Kembali ke pengertian subjek predikat yang kemarin kita bahas, teman-teman. Seperti itu. Cuman karena kadang kalau ada yang sama, itu boleh kita jadikan satu. Misalkan gini deh, contoh aja, teman-teman. Contohnya ya, ayah saya, my father, my dad gitu ya, biar lebih singkat. My dad likes games atau video games misalkan, koma. And he always he always buys, maaf ya teman-teman, he always buys some every weekend misalkan. Some di situ adalah kata ganti ya teman-teman, bukan kata sifat. Nah, di sini kan subjeknya ada yang sama, yaitu my dad dengan my dad. Ayahku, he di sini kan kembalinya ke ayahku gitu ya. Nah, ini bisa kita pendekkan jadinya my dad likes video games and nggak perlu dikasih koma kalau nggak ada subjek setelahnya teman-teman, and always buys some every weekend. Seperti itu. Nah, apakah buys itu tidak ada subjeknya? Jawabannya ada, teman-teman. Jawabannya subjeknya sama di depan, yaitu my dad. Nah, kenapa nggak ditulis lagi? Karena subjeknya sama. Apakah kalau ditulis lagi boleh? Jawabannya boleh. Informasinya tidak berubah. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian apakah harus ada koma atau tanda lainnya yang menandakan soal conjunction? Nah, ini bagus banget pertanyaannya. Nah, kalau fanboys iya. Teman-teman, kalau fanboys itu aturan penulisan di di Amerika ya, karena TOEFL kan dibikin Amerika. Nah, saya nggak tahu Inggris ikut aturan itu atau tidak, atau Amerika justru ikut Inggris tentang aturan itu, saya nggak tahu. Cuman yang pasti dulu ketika saya belajar itu dikasih tahu penulisan dalam bahasa Inggris itu fanboys ya, ketika menghubungkan dua subjek dua predikat itu wajib sebelumnya ada komanya. Itu penulisan baku, teman-teman. Tapi kalau di kamus, tadi saya cek di sesi sore ya, di contoh-contohnya itu nggak ada komanya, karena memang dipraktekkan di speaking. Kalau speaking itu biasanya dia ngomong sama temennya gitu ya, dikutip itu nggak perlu baku banget. Maksudnya tanda baca itu dihilangkan nggak masalah, teman-teman. Tapi kalau di penulisan baku, misalkan teman-teman menulis naskah akademik, maka harus mengikuti aturan bakunya. Seperti itu. Jadi tanda baca fanboys itu pasti ketika dia menghubungkan dua subjek dua predikat sebelumnya ada satu koma minimal. Seperti itu teman-teman. Itu ya. Nah, itu yang membedakan fanboys ketika menghubungkan dua SP sama yang menghubungkan bukan dua SP atau bukan dua kalimat lah. Bisa dibilang seperti itu. Cuman satu titik ya, masih di dalam satu titik. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Mr. Izin bertanya tentang pelajaran kemarin, perbedaan penggunaan modal modal present atau past apa ya, Mister? Seperti kapan kita pakai may atau might, can, could. Nah, eh, sebelum saya jawab, saya ingin memberitahu teman-teman, ini nggak keluar di TOEFL ya, teman-teman. Untuk jawaban untuk pertanyaan perbedaan modal yang di lampau sama di
present itu tidak ada. Misalkan kita butuh modal nih di titik-titik. Nah, di pilihan ganda itu ada will sama would atau can sama could. Itu nggak akan keluar. Cuman karena ada yang bertanya, perbedaannya hanya teman-teman nanti lihat ada keterangan waktunya atau tidak. Secara arti sebenarnya sama. Kalau might itu bisa di present, bisa di past gitu ya. Tapi kalau may itu hanya bisa di present gitu teman-teman. Jadi caranya menyatakan fakta sama lampau. Atau gini, modal itu bedanya dengan auxiliary yang lain, dia memiliki arti yang masing-masing beda teman-teman. Ya, terutama can itu artinya banyak banget dan penggunaan masing-masing arti itu beda-beda. Nah, untuk lebih detailnya, saran saya ya teman-teman, nanti teman-teman bisa atau japri saya lah, nanti saya arahkan di kamus. Tapi buat teman-teman yang memang fokusnya di TOEFL, saran saya nggak perlu dalam-dalam itu ya, masih nggak perlu ke sana gitu. Karena itu nggak keluar di soal TOEFL, teman-teman. Sorry, have to leave early, need to handle something. That's okay, Miss. You may go. Gitu ya, Miss. Tapi intinya kayak can ya. Can itu kan dapat. Nah, kalau could itu dapat tapi di masa lalu. Walaupun could itu juga bisa kalau di speaking biasanya ya. Atau kalau teman-teman di tes TOEFL itu di listening. Could itu bisa artinya meminta meminta izin tapi lebih sopan atau meminta bantuan tapi lebih sopan. Tapi di speaking. Kalau di tulisan itu nggak dipakai. Itu dipakainya ketika mau bilang bisa tapi dilampau. Sekarang udah nggak bisa. Contohnya, saya dulu waktu kecil bisa berenang. I could swim when I was a kid. Nah, tapi untuk bilang sekarang, saya sekarang bisa berenang. I could swim itu nggak bisa, teman-teman. Pakainya yang can. Nah, could itu biasanya dipakainya misalkan, could you please open the door? Nah, itu. Jadi kayak di speaking, kayak di conversation. Seperti itu. Tapi itu nggak dikeluarkan di TOEFL structure. Seperti itu. Gitu ya. Jadi saran saya, misalkan teman-teman penasaran dengan penggunaan kata, terutama yang nggak keluar di TOEFL, contohnya di penggunaan masing-masing modal, teman-teman bisa cek di kamus, misalkan mau cari can. Can itu penggunaannya banyak banget, teman-teman. Itu nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Nah, teman-teman pahami contohnya. Nah, saya biasanya belajarnya juga seperti itu. Cuman selama saya tes TOEFL belum pernah menemukan soal mengenai perbedaan modal gitu ya. Nah, itu alasan juga kenapa saya tidak pakai buku yang dari Longman, teman-teman, karena walaupun modal di situ juga nggak dijelaskan secara detail ya, cuman buku yang di Longman itu keluarannya adalah tahun 2003. Dan TOEFL itu setiap tahun, teman-teman, itu ada perbedaan. Contohnya gini, kalau dulu di listening itu tidak ada soal yang tertulis, soalnya nggak pernah ditulis. Jadi soalnya itu didengarkan. Kecuali ABCD-nya aja yang ditulis gitu ya, di lembar soal teman-teman. Nah, kalau sekarang lebih mudah, teman-teman. Sekarang ini di soal TOEFL, listening-nya itu soalnya tertulis. Jadi teman-teman bisa memprediksi, sambil mendengarkan itu bisa memprediksi jawabannya. Walaupun itu kalau misalkan buat teman-teman yang baru awal-awal, tidak saya sarankan. Gitu ya. Nanti kita bahas listening di belakang. Intinya, babnya sekarang itu bisa dibilang sebenarnya lebih mudah, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu yang lain, teman-teman, mungkin? Nggak ada? Oke, baik, aman ya. Kalau gitu kita ke contoh latihan soal, kita terapkan yang teman-teman sudah pahami dari penjelasan tadi ke latihan soal. Di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat. Salah nggak apa-apa, beda sama yang lain nggak apa-apa. Kita belajar. Salah itu wajar ya. Oke, saya lihat ada jawaban Charlie dan juga Bravo dan juga Delta. Oke, kita cek bareng. Seperti biasa ya, kalau di structure teman-teman cari dulu yang paling gampang itu adalah predikatnya. Karena sepanjang-panjangnya predikat itu tidak bisa sepanjang-panjangnya subjek gitu. Artinya lebih gampang dicari gitu ya. Nah, di situ ada appears. Nah, subjek itu kan tempatnya sebelum predikat. Nah, lebih sempit, enak kita nyarinya jadinya.
Nah, di situ subjeknya adalah the nebula. Di sebelum nebula itu ada kata although, yang mana dia kelas katanya adalah conjunction. Nah, berarti kita nggak cukup dua subjek predikat di kalimat ini gitu ya. Mari kita tarik ke belakang lagi. Di situ ada verb SES yaitu contains. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Nah, tapi belum ada subjeknya. Jadi tugas kita di sini adalah mencarikan di A, B, C, D yang manakah yang bisa jadi subjek. Gitu ya. Kita cari yang alpha so that itu dia satu kata ya. Dia kelas katanya adalah conjunction, teman-teman. Mirip kayak so sebenarnya. Boleh pakai so, boleh pakai so that, artinya sama, sehingga atau jadi gitu. Bedanya kalau so that itu bukan fanboys ya, teman-teman. Nah, kita nggak butuh conjunction, kita butuhnya subjek. Conjunction nggak bisa jadi subjek. Kalau yang Bravo ada conjunction lagi, nanti pemborosan ya teman-teman conjunctionnya, karena di soal sudah ada conjunction. Nanti kalau kita masukkan conjunction lagi, berarti conjunctionnya ada dua. Kalau ada dua conjunction, subjek predikatnya nanti wajib ada tiga. Sedangkan di soal cuma dua, di Bravo nggak ada subjek predikat lagi. Gitu ya. Jadi jawabannya bukan yang Bravo. Charlie juga sama kayak yang Bravo, teman-teman. Ada conjunction lagi, subjeknya cuma satu. Jadi nanti kita butuh satu subjek predikat lagi kalau kita masukkan yang Charlie. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Ya, nanti kalau dibaca, although the nebula appears diffuse and faint, it contains vast regions of interstellar gas and dust. Jadi kalau diartikan kurang lebih, meskipun nebula kelihatan diffuse itu ini teman-teman, kelihatan uh, tidak ini ya, tidak kelihatan mati gitu. Maksudnya mati itu kalau matahari misalkan mati dia redup, bisa dibilang redup gitu. Faint itu juga artinya redup, teman-teman. Dia atau nebula itu mengandung area yang sangat luas dari gas interstellar dan debu interstellar. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban bravo, 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 bravo. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab bravo. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada is, subjeknya it. Kemudian ada predikat lagi yaitu causes. Subjeknya adalah sugar. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Ya, cari ABCD yang conjunction aja, teman-teman. Kalau yang alpha memang ada conjunction ya, tapi tidak aja. Dia ada subjek predikat lagi setelahnya. Nanti kalau subjek predikatnya 3, maka kita butuh 2 conjunction. Artinya kita nanti butuh 1 conjunction lagi kalau kita masukkan yang alpha. Nah, kalau yang bravo, that conjunction. Nah, ketemu ya jawabannya yang bravo. Yang Charlie salah karena dia bukan conjunction. Kita butuhnya conjunction. Delta ada conjunction tapi double subjek. Nanti jadi pemborosan subjek. Sudah ada kata benda, jangan dimasukkan kata ganti, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, it is a misconception that sugar causes hyperactivity in children. Kalau diartikan kurang lebih, adalah sebuah kesalahpahaman gitu ya, bahwa gula itu menyebabkan hiperaktivitas atau hiperaktif gitu ya pada anak kecil. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Charlie ya, teman-teman. Baik, mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada may result. Subjeknya adalah differentiates and contrast, teman-teman. Ada predikat lagi di situ yaitu is varied. Tapi belum ada subjeknya, juga kita butuh conjunction yang nanti akan menghubungkan dua subjek, dua
predikat. Jadi cari ABCD yang conjunction kemudian subjek. Ya. Kalau yang alpha di situ dia keterangan, teman-teman. Ada preposisi kok ada objeknya atau kata benda setelahnya, dia akan menjadi keterangan. Nah, keterangan nggak bisa jadi conjunction subject. Kita butuhnya conjunction subject. Kalau yang Bravo ada conjunction if, subjeknya adalah the exposure time. Ya. Nah, kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subject the exposure time, tapi nggak ada conjunction ya, nggak bisa. Kita butuhnya tadi conjunction subject. Nah, kalau yang Delta cuman ada conjunction, tapi nggak ada subjeknya, nggak bisa, teman-teman. Nah, and di sini bukan yang menghubungkan dua subjek dua predikat ya, teman-teman, karena nggak ada koma sebelumnya. Yang tadi saya sampaikan, penanda fanboys yang menghubungkan dua subjek dua predikat ketika ada koma sebelumnya. Itu aturan penulisan di bahasa Inggris, seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Bravo, nanti kalau dibaca, in photography, differentiates and contrasts may result if the exposure time is varied by partially covering the camera lens. Jadi kalau diartikan kurang lebih, dalam fotografi, bayangan dan kontras yang berbeda-beda itu bisa result di sini artinya bisa apa ya? Bisa dihasilkan mungkin gitu ya. Bisa bisa muncul gitu. Jika waktu exposure itu divariasikan atau diatur gitu ya, dibeda-bedakan dengan cara menutupi separuh dari lensa kamera atau beberapa bagian dari lensa kamera seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Jadi fanboys di sini dia bukan menghubungkan dua SP, teman-teman. Apakah setelah may result dibutuhkan koma lagi? Nah, kalau conjunction-nya di tengah dan conjunction-nya itu selain fanboys ya, teman-teman, tidak perlu pakai koma, tidak apa-apa. Seperti itu. Itu bedanya conjunction fanboys sama selain fanboys. Makanya kalau teman-teman lihat tadi ya, yang di perbedaan bentuk pola kalimatnya, kalau di conjunction yang fanboys itu ada komanya, subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Sedangkan kalau yang selain fanboys tadi ya, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Tidak ada komanya, walaupun kalau dikasih koma juga nggak apa-apa. Karena keterangan seperti yang saya sampaikan kemarin ya, di kalimat itu ada nggak apa-apa. Nggak ada juga nggak apa-apa. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman ada jawaban alfa dan juga ada jawaban bravo. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu teman-teman. Di situ ada is used, subjeknya adalah GPS technology. Nah, sebelumnya itu ada conjunction yaitu us, teman-teman. Oke. Kemudian nah di situ tapi tidak ada predikat lagi ya. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Nah, subjeknya sudah ada yaitu sonar technology. Nah, berarti kita hanya butuh satu predikat saja di sini. Cari ABCD yang predikat saja ya. Yang alpha, nah auxiliary verb itu pasti jadi predikat, teman-teman. Jadi yang alpha kemungkinan bisa. Kita cek dulu yang lain ya. Kalau yang bravo di situ ada conjunction, tidak ada predikat, tidak bisa. Use di sini bukan verb 2, teman-teman. Dia adalah verb 3. Nah, alasannya kenapa? Jadi gini, use itu kan artinya menggunakan kalau verb satunya, teman-teman. Nah, menggunakan itu butuh objek, sedangkan di setelahnya nggak ada objeknya, itu langsung nabrak keterangan gitu ya. Nah, kalau ada kata kerja yang butuh objek, kok setelahnya nggak ada objeknya, itu pasif. Nah, pasif itu kalau dalam bahasa Inggris verb 3, bukan verb 2. Ya. Nah, pasif verb 3 itu nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie, verb ing sama. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya juga tidak bisa jadi predikat. Materi kita hari pertama. Ada 3 jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb ing, verb ing, verb 3, dan to verb 1. Maaf teman-teman. Ya, itu yang nggak bisa jadi predikat. Verb ing, verb 3, sama to verb 1. Nah, Charlie bukan karena kita tadi butuhnya predikat. Kalau yang delta, use-nya itu bukan kata kerja, teman-teman. Dia adalah kata benda. Kok tahu? Di sebelumnya ada the-nya. The itu pasti membutuhkan kata benda. Kecuali kalau the most ya. Tapi itu kan nggak ada most-nya.
Jadi kalau the itu selalu butuh kata benda. Jadi use ini dia adalah kata benda, teman-teman. Artinya penggunaan atau kegunaan. Seperti itu. Nah, kita butuhnya predikat tadi ya, yaitu dari kata kerja. Terutama verb 1, verb SIS, verb 2, atau auxiliary verb. Nah, jawabannya yang alpha berbentuk auxiliary verb. To be verb 3. Nah, nanti kalau dibaca, just as GPS technology is used for navigation on land, sonar technology is used for underwater mapping and navigation. Kalau diartikan kurang lebih tepat ketika atau seiring gitu ya, teknologi GPS atau GPS itu digunakan untuk navigasi di darat, teknologi sonar atau suara gitu ya kalau saya nggak salah, digunakan untuk pemetaan bawah laut atau bawah air dan navigasi bawah air. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alpha dan juga Bravo dan juga Charlie ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, teman-teman cari kata kerja sebagai predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah hati-hati teman-teman. Clear di sini ini bukan kata kerja. Clear di sini ini kata sifat ya. Karena clear kalau kata kerja itu artinya membersihkan. Yang mana membersihkan itu butuh objek. Gitu ya. Nah, sedangkan itu setelahnya bukan objek, setelahnya conjunction. Seperti itu. Jadi kalau kita tarik ke belakang, di situ ada conjunction, ada predikat was, ada subjek the earth. Nah, berarti kalimat ini susunannya adalah conjunction subjek predikat. Kalau ada conjunction, subjek predikat harus lebih dari satu. Oke, jadi di sini kita harus masukkan subjek dan predikat lagi, teman-teman. Nah, kita cek satu-satu ya. Kalau yang alpha, di situ ada predikat tapi tidak ada subjeknya. Malah diikuti conjunction lagi, nanti jadi pemborosan conjunction. Kalau ada dua conjunction, nanti kita butuh tiga subjek, tiga predikat, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Bravo ada predikat tapi nggak ada subjeknya, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat. Kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada subjek, ada predikat, tapi diikuti conjunction lagi. Nanti kalau ada dua conjunction, subjek predikatnya nggak boleh cuma dua, teman-teman. Harus tiga, karena satu conjunction itu menghubungkan dua SP. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Apa conjunction selain fanboys harus dihafal juga ya? Nah, sekali lagi teman-teman ya, untuk masalah vocab, saran saya jangan pernah hafalan. Saya sudah mencobanya gitu ya. Intinya saya udah berkali-kali meraktekin itu, entah itu waktu saya belajar dulu ataupun ketika saya jadi tutor offline di kampung Inggris ini ya. Nah, yang saya amati adalah ketika belajar menghafal, maksudnya apa namanya? Belajar vocab dengan cara menghafal, satu itu akan memaksa kinerja otak teman-teman dan mana itu malah nggak efektif. Apalagi vocab yang teman-teman hafal itu nggak praktikal, nggak bisa dipraktekkan gitu ya. Sedangkan saya amati dulu itu teman-teman yang mencari vocabnya itu sesuai yang mereka butuhkan. Ketika mereka beli makan bareng, terus mereka penasaran vocabnya apa, dicari, ditulis, ditanyain gitu ya, terus ditulis. Nah itu lebih nempel ketika mereka dapat vocab yang mereka butuhkan. Jadi saran saya daripada hafalan, nanti teman-teman akan saya kasih list ya untuk conjunction yang saya temukan itu apa aja di soal structure TOEFL. Nanti silahkan teman-teman catat. Nah, tapi nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Nanti sambil teman-teman latihan, buka catatan nggak apa-apa. Mumpung masih bisa ya. Dan ketika nanti teman-teman real test itu udah nggak bisa buka buku. Dan kalau teman-teman nulis, itu otak akan otomatis merekam tanpa harus dipaksa. Tanpa harus dipush, harus hafal itu otomatis akan hafal sendiri. Seperti itu. Tips untuk orang pelupa sama, saya juga dulu maksudnya sampai sekarang pun juga sama, saya juga pelupa teman-teman. Cuman gini loh, kalau lupa kita punya catatan itu lebih enak nyarinya. Kemarin apa ya artinya? Terus saya ingat tak tulis di sini kemarin itu. Nah akhirnya dibuka. Nah bayangin kalau kita lupa, terus jejaknya nggak ada, nggak kita tulis, ya udah hilang. Kan sayang teman-teman kita dapat ilmu hilang itu sayang banget. Jadi memang saran saya teman-teman rekam yang teman-teman dapatkan atau teman-teman pahami
dengan tulisan tangan teman-teman sendiri. Tapi kalau belum paham jangan ditulis ya, itu malah nanti jadi racun. Ketika teman-teman bingung, eh, buka catatan teman-teman yang belum paham itu malah tambah membingungkan. Seperti itu. Ya betul, kalau menurut saya, makanya juga saya gini teman-teman, kenapa kok nggak saya sarankan membeli buku, kalau TOEFL ya, membeli buku yang banyak teorinya. Kenapa? Karena yang membuat buku itu adalah, sorry, yang ditulis di buku itu adalah yang dipahami oleh si pembuat buku. Sedangkan setiap orang itu cara memahaminya beda-beda. Jadi saran saya teman-teman susun buku teman-teman sendiri sesuai yang teman-teman pahami dari ketika teman-teman belajar. Itu proses saya, maksudnya yang saya rasakan dulu teman. Jadi saya bandingin ketika harus hafalan dengan yang saya buat sendiri itu lebih lebih apa ya, lebih nancep ketika kita bikin sendiri atau kita catat yang kita pahami seperti itu. Semakin bagus tulisan teman-teman juga, tulisan saya jelek teman-teman, makanya saya lebih senang online pakai PPT gitu ya. Tulisan saya nggak bisa bikin kalibri gitu, nggak bisa. Jadi catatan itu harus pelan-pelan nulisnya supaya dilihat itu enak, ketika belajar tuh kayak puas gitu. Jadi senang juga belajar itu, gitu. Pertemuan ketiga kalau nggak salah. Sekalian Mister yang auxiliary yang kemarin belum di-share Mister. Katanya, nah kalau auxiliary itu saya tulis di pertemuan pertama. Maksudnya kemarin saya tulis di layar ya. eh, untuk listnya, mungkin kalau teman-teman yang sore itu belum lengkap gitu, tapi di sesi malam, teman-teman nanti boleh tonton yang di sesi malam, itu saya tuliskan auxiliary lengkap. Atau untuk penjelasan yang lebih lanjut tentang auxiliary nanti, itu kita bahas di hari ke-7. Nanti ada teman-teman. Auxiliary nanti kita bahas di hari ke-7, apa aja nanti ada. Seperti itu. Sebenarnya saya juga pengen membahas auxiliary secara mendalam, yang saya maksud kemarin ya, yang saya buatkan konten itu, cuman mungkin nggak bisa dalam waktu dekat teman-teman, karena PR-nya banyak banget. Cuman itu salah satu PR saya juga, gitu. Jadi membuat pembahasan tentang auxiliary yang mendalam, gitu kan. Tapi di TOEFL itu tidak mendalam, teman. Yang kalau di TOEFL teman-teman yang saya berikan aja, yang cukup yang saya berikan aja gitu. Karena nanti kalau kita belajar auxiliary mendalam, tembusannya nanti adalah di tenses yang ada namanya continuous, ada namanya perfect dan juga perfect continuous. Yang mana itu di TOEFL tidak jadi masalah, teman-teman. Maksudnya nggak dipertanyakan gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini pertemuan keberapa? Pertemuan kedua. Hari kedua maksudnya ya, hari kedua chapter 2. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini kalau diartikan, saya tadi lupa mau mengartikan ya. Jadi di abad ke-15 menjadi jelas bahwa gitu ya. Jadi it-nya nggak usah diartikan, teman-teman. Jadi atau jelaslah bahwa bumi itu bukanlah pusat dari alam semesta. Seperti itu. Mungkin dulu ada paham namanya geosentris. Jadi kata yang awalnya the itu nggak pasti subjek ya. Kalau kata benda iya, tapi kalau subjek tidak, teman-teman. Karena kata benda di dalam kalimat fungsinya itu bukan cuma subjek, kadang objek. Contohnya I love the car. Saya suka mobil itu. Nah, mobil itu the-nya itu kan the car-nya itu bukan subjek tapi objek. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah the itu kata selalu diikuti kata benda, jawabannya iya. Tapi kalau ditanya apakah kalau ada the kata benda itu tempatnya selalu di subjek, jawabannya tidak. Seperti itu. Karena sorry, kata benda itu bukan cuma di subjek, teman-teman. Contohnya di sini ada the center, itu bukan subjek. Karena di setelahnya nggak ada predikat. Ya kan? Subjek itu letaknya di sebelum predikat. Seperti itu. Lanjut ya, teman-teman. Ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban Delta, Delta, dan semuanya menjawab Delta ya. Ternyata nggak kejebak. Oke, nice. Seperti biasa teman-teman, cari predikat dulu. Di situ ada are widely used. Subjeknya adalah bongo drums.
Kemudian ada predikat lagi have never been used, tapi nggak ada subjeknya teman-teman sebelumnya ya. Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP-nya nanti. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu nggak ada susunan conjunction subject. Nah, maka teman-teman gunakan eh, pilihan kedua, yaitu dua predikat ini, dua are widely used sama have never been used, itu dihubungkan dengan satu fanbase yang tanpa koma. Gitu ya, atau fanbase yang menghubungkan dua bagian kalimat yang saja. Dua bagian kalimat yang sama saja maksud saya. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Betul, teman-teman. Nah, itu satu-satunya fanbase cuman yang delta ya. Kalau yang alpha, nevertheless, itu adalah adverb. Ya, teman-teman, bukan conjunction. Kita nggak butuh adverb. Kalau yang bravo, however, itu kelas katanya ada dua. Bisa adverb, bisa conjunction. Gitu ya. Cuman kita nggak butuh conjunction, juga nggak butuh adverb. Maksudnya, kita butuhnya conjunction yang fanbase gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, 5W1H itu conjunction. Kita nggak butuh conjunction yang selain fanboys. Kita butuhnya yang fanboys. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, the bongo drums are widely used in Latin and African music. Nah, ini kalau mau dipanjangkan bisa kasih koma, but bukan it, tapi they, karena jamak ya. They have never been used in traditional Western classical compositions. Karena subjeknya sama, dipendekkan jadinya the bongo drums are widely used in Latin and African music but have never been used in traditional Western classic compositions. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau diartikan drum bongo itu secara luas digunakan di musik Latin dan Afrika, tapi tidak pernah digunakan dalam komposisi musik klasik bagian barat atau ini ya benua barat seperti itu. Sebentar, ada pertanyaan fanboys karena nggak ada subjek, Mister. Nggak ada koma, nggak ada subjek juga. Bisa dibilang seperti itu. Atau boleh deh, dianggap karena nggak ada subjek juga boleh. Jadi di sini hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Yang mana nanti ini dianggap satu aja, teman-teman. Gitu ya. Kenapa harus conjunction fanboys? Karena nggak ada subjeknya. Seperti yang ditanyakan di atasnya sama Miss Rahma ya. Kalau misalkan conjunction selain fanboys harus menghubungkan dua SP. Ya kan? Sedangkan di sini nggak ada C. Kan kalau kita di sini kan nggak ada subjeknya, terus nggak ada conjunction. Harusnya cari yang conjunction subject, tapi nggak ada di pilihan ganda, ya kan? Nah, nggak mungkin kita masukkan conjunction aja, harus ada subjeknya miliknya have. Kalau yang selain fanboys. Nah, yang bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja, itu adalah tugasnya fanboys. Seperti itu. Berarti kayak contoh si ayah dan buah-buahan tadi, betul. Subjeknya itu dihilangkan karena sama, merujuk ke satu benda yang sama subjeknya. Kalau disebutkan lagi boleh, Sir? Boleh. Yang but they have been used, kan seperti itu tadi saya mencontohkannya. Gitu ya, teman-teman. Jadi eh, conjunction fanboys itu bisa menghubungkan bagian kalimat yang saja. Itu sebenarnya ada yang dihilangkan itu strukturnya yang sama. Seperti itu. Gitu ya. Nah, supaya tidak mengulang maka dihilangkan. Lanjut ya, teman-teman. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke nomor berikutnya dulu. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs up. And eh, semuanya menjawab delta ya. Baik, mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada is influenced. Subjeknya adalah it ya, teman-teman. Nah, ini yang saya lupa sampaikan tadi, tapi ternyata keluar di latihan soal ya. Nah, kalau teman-teman menemukan tanda baca titik koma atau istilahnya semicolon, ya, fungsinya di dalam satu kalimat atau di dalam soal structure TOEFL, anggap aja seperti itu. Dia adalah conjunction atau kalau setiap teman-teman menemukan tanda baca ini, anggap dia sebagai conjunction, ya teman-teman. Artinya di sini kita punya satu conjunction, subjek, predikat. Kita tarik lagi di sebelumnya tadi kita belum punya predikat, berarti harus diisi sama predikat. Nah, subjeknya adalah human behavior. Jadi kita hanya butuh satu predikat saja ya, teman-teman.
Nah, kalau yang alpha, its involvement itu kata benda. Kata benda itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek, ya objek. Nah, sedangkan di sini kita butuhnya predikat, bukan subjek ataupun objek. Berarti alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo memang di situ ada predikat yaitu involves, tapi ada double subjek yaitu it. Nanti subjeknya pemborosan teman-teman. Bravo nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie ada predikat is involved, tapi ada conjunction lagi. Nanti kalau ada conjunction 2, kita butuh 3 subjek, 3 predikat. Sedangkan nanti kalau Charlie kita masukkan, subjek predikatnya cuma 2. Charlie nggak bisa ya. Nah, jawabannya yang delta, teman-teman. That's right. Nah, nanti kalau dibaca, human behavior involves a lot more than basic instincts. It is influenced by culture, upbringing, and social interactions. Kalau diartikan kurang lebih, perilaku manusia melibatkan banyak melibatkan banyak gitu ya dari sekedar atau daripada hanya gitu maksudnya insting-insting saja, insting-insting dasar saja. Nah, dia yang mana gitu ya, titik koma itu biasanya diartikan yang mana atau kalau nggak gitu namun gitu ya, dia dipengaruhi oleh budaya, upbringing itu ini teman-teman, apa pola asuh gitu ya, upbringing itu pola asuh dan juga interaksi sosial, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, predikat itu selalu menerangkan subjeknya. Nah, kalau predikat itu pengertiannya kemarin adalah ada apa dengan si subjek. Karena kita nggak mungkin ketemu orang hanya bilang Pak Pak Purwo, misalkan Pak Purnomo. Nah, orang yang kita ajak ngomong pasti tanya, kenapa dengan Pak Purnomo atau ada apa dengan Pak Purnomo? Nah, informasi ada apa dengan si subjek itu kita nyebutnya predikat, teman-teman. Dan dalam bahasa Inggris predikat dibuatnya dari kata kerja, ya. Walaupun nggak semua kata kerja, hanya verb 1 atau verb SIS, verb 2 dan juga auxiliary verb. Materi kita chapter 1 kemarin, Miss. Kemudian kalau conjunction ada 2, biasa keluar kasar di soal TOEFL. Kalau pertanyaannya apakah biasanya ataukah sering keluar? Jawabannya tidak sering, teman-teman. Cuman kalau apakah eee, bisa keluar atau sering keluar, gimana ya ngomongnya? Apakah ada gitu ya di soal TOEFL, saya pernah nemu, teman-teman. Beberapa kali nemu soal yang satu kalimat itu memiliki lebih dari satu conjunction. Jadi jawabannya bisa jadi keluar lebih dari satu. Seperti itu, gitu ya. Jadi kalau misalkan conjunction-nya 2 misalkan ya, maka subjek predikatnya 3 teman-teman. Conjunction-nya 3, subjek predikatnya 4. Bahkan pernah saya menemukan conjunction-nya itu ada 3 itu pernah teman-teman. Tapi nggak sering banget gitu ya. Bahkan seingat saya mungkin cuma sekali itu. Yang sering itu ya cuma satu conjunction aja gitu teman-teman. Kemudian, Mister, apakah semua kata benda wajib diikuti artikel? Jawabannya tidak selalu. Tapi kalau di TOEFL itu biasanya diikuti iya. Biasanya ya teman-teman. Jadi kalau di TOEFL terutama untuk kata benda yang bisa dihitung, itu biasanya sebelum dan tempatnya di objek, itu biasanya sebelumnya diikuti oleh artikel. Karena gini, kalau di fakta teman-teman, kan fakta itu bendanya belum jelas ya. Misalkan kalau saya pengen bilang gini, burung itu berkicau. Nah, burung yang mana yang saya maksud? Yang saya maksud kan semua burung. Entah burung yang ini, entah burung yang itu, entah burung yang di sana, entah burung yang di sini. Intinya semua burung. Jadi burungnya yang mana itu belum jelas. Nah, maka kita cukup bilang bird, berkicau itu tweet gitu ya. Nanti kalau di dalam kalimat ditambahkan S ke salah satu kalau menyatakan fakta. Jadi bird tweets atau kalau kita mau bilang semua burung itu berkicau. Ya bird-nya yang ditambahkan S. Jadinya birds tweet-nya jangan ditambahkan S ya kalau sudah ada S di bird-nya. Nah, seperti ini sebenarnya kita bisa cukup membuat dari kata benda dan dari kata kerja itu bisa jadi informasi lengkap. Burung itu berkicau, tanaman itu berfotosintesis. Manusia membutuhkan teman. Nah, kalau manusia membutuhkan teman ada objeknya di situ. Subjek manusia, predikat membutuhkan, objeknya adalah teman. Itu yang dinamakan fakta, teman-teman. Tidak perlu pakai artikel. Cuman kalau di TOEFL itu sering banget ditambahkan the. Walaupun itu kalau di penggunaan sehari-hari tidak wajib. Gitu ya. The bird tweets. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan. Mungkin buat teman-teman yang artikel itu apa? Artikel itu keluarganya the, nah teman-teman. Nanti kita bahas itu di hari ke-6. Ya. Oke, sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kalau gitu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Baik, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, beda juga nggak apa-apa. Udah biasa ya kita belajar. Baik, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bareng. Cari predikat dulu. Di situ ada varies, teman-teman. Artinya bervariasi. Dia kata kerja. Subjeknya adalah the lead acid battery. Kata benda intinya di baterainya ya. Kemudian ada predikat lagi yaitu is. Yang mana berarti di sini kita butuh conjunction sama subjek miliknya predikat is. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda lagi-lagi tidak ada conjunction. Subjek semuanya cuma satu kata. Berarti ini tugasnya conjunction fanboys, teman-teman. Oke, maka tugas kita carikan di pilihan A, B, C, D yang conjunction fanboys. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Ya. Nah, kalau kita pilih yang alpha kenapa salah, Sir? Karena nanti kita butuh subjek. Ya, karena kalau conjunction selain fanboys hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sedangkan setelahnya when tidak ada subjeknya. Alpha nggak bisa. Nah, kalau yang Bravo sama, itu juga selain fanboys, teman-teman. Nanti kita butuh subjek lagi. Ya, di soal itu kan nggak ada subjeknya. Apalagi yang delta itu malah preposisi, teman-teman. Bukan conjunction. Ya. Nah, tapi ini efeknya, maaf, saya keliru mengasih efek gitu ya. Nanti saya ganti. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the lead acid battery in automotive applications varies in its components, but is generally a combination of lead and sulfuric acid. Kalau diartikan kurang lebih, baterai asam timbal atau mungkin ini ya di gambar ini teman-teman, karena saya nyari di Google, lead acid battery keluarnya ini atau aki lah bisa dibilang seperti itu. Dalam penerapan otomotif atau mobil-mobilan gitu ya, itu bervariasi dalam komponennya atau bermacam-macam komponennya. Nah, tapi secara umum merupakan kombinasi dari lead itu adalah timbal dan asam sulfur. Seperti itu. Kalau di pilihan ada 2 atau lebih fanboys, pernah keluar nggak Mister di TOEFL? Nah, itu ada, tapi nanti itu materi kita chapter 8, Miss. Itu ada. Jadi ada kemungkinan teman-teman, kita butuh fanboys tapi di pilihan ganda itu ada lebih dari misalkan ada but sama and gitu ya. Nah, sebenarnya ada 2 cara mengerjakan, teman-teman bisa menggunakan mengartikan. Karena and sama but itu beda teman-teman, secara arti ya. And itu menghubungkan 2 yang idenya sama atau menambahkan gitu ya. Sedangkan kalau but itu idenya kontras. Misalkan sebelumnya itu, negatif atau kurang gitu ya, setelahnya nanti itu Eee, positif. Contohnya ini kan pakai bat, teman-teman. Di sebelumnya itu mengatakan kalau, eee, komponennya itu banyak, bervariasi gitu ya. Nah, setelahnya itu dijelaskan kalau intinya atau umumnya itu cuman dari lead atau timbal dan asam sulfur. Seperti itu, makanya pakainya but, bukan is, karena is itu menambahkan informasi lagi, gitu ya. Nah, tapi ada lagi nanti cara yang lebih gampang itu di chapter ke-8 teman-teman, tentang gandengan kata. Contohnya ada not only but also, ada juga both and, either or, dan seterusnya. Nanti di chapter 8, oke? Lanjut lagi ke nomor berikut. Oh, ternyata habis teman-teman. Nah, gimana? Mungkin ada yang pengen ditanyain dulu sambil saya absen, teman-teman. Jangan meninggalkan lapangan upacara dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis, boleh disampaikan sambil saya mengabsen. Oke, baik. Sebentar, apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada ya. Sama-sama, teman-teman ya, Mister Bambang dan semuanya. Thank you so much for today everyone and, I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night everyone. See you next time.